warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya JUNARSIMAYANG Junarsi Mayansari. Di video kali ini kita akan membahas tutorial menjawab soal tematik. Selamat menyaksikan. Nah, untuk soal yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu pada kelas 4 SD, tema 7 dengan judul Indahnya Keragaman di Negeriku. Dengan subtema 2 dengan judul Indahnya Keragaman Budaya di Negeriku. Oke, cakupan materi untuk soal yang akan kita kupas yaitu ada pembelajaran bahasa Indonesia, PPKN, IPS, IPA, dan seni budaya. Oke, untuk soal yang pertama yang akan kita kupas yaitu tentang pelajaran bahasa Indonesia. Di atas sudah ada tertera cerita tentang Rumah Gadang, Rumah Adat Sumatera Barat. Langsung saja ke nomor 1, yang mana pertanyaannya yaitu asal-usul Rumah Gadang sering dihubungkan dengan cerita ... Maka kita harus mengisi titik-titik tersebut. Untuk mengetahui jawabannya, kita harus membaca terlebih dahulu cerita yang ada di atas soal tersebut. Nah, untuk jawaban soal nomor 1 yaitu ada di paragraf nomor 1, yaitu bentuk Rumah Gadang sering dihubungkan dengan cerita Tambo Alam Minangkabau. Maka jawaban nomor 1 yaitu asal-usul Rumah Gadang sering dihubungkan dengan cerita Tambo Alam di Minangkabau. Selanjutnya soal nomor 2. Atap Rumah Gadang berbentuk ... Maka kita harus membaca kembali cerita yang ada di atas. Dapat kita perhatikan pada paragraf nomor 2 yaitu Rumah Gadang memiliki keunikan tersendiri dibanding rumah adat yang lain. Atapnya berbentuk meruncing pada bagian ujungnya seperti tanduk kerbau. Maka dapat disimpulkan soal nomor 2 jawabannya yaitu atap Rumah Gadang berbentuk tanduk kerbau. Oke, itulah soal untuk bahasa Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran PPKN. Di sini kita akan mengupas 2 soal dari soal uraian PPKN. Soal yang pertama, sebutkan 3 keragaman budaya Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, yaitu keragaman budaya Indonesia yaitu terdiri dari bahasa, tarian, lagu, pakaian adat, alat musik, makanan tradisional, serta senjata tradisional. Maka jawaban nomor 1 yaitu di antara jawaban 3 keragaman budaya Indonesia bisa kita isi dengan bahasa, tarian, lagu tradisional. Atau bisa juga kita isi dengan pakaian adat, alat musik, dan senjata tradisional. Dan tentunya masih bisa dijawab dengan jawaban yang lain ya. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Sebutkan bahasa daerah yang berkembang di Sumatera. Nah, untuk bahasa ini terutama bahasa yang ada di Sumatera yaitu bahasa Musi, bahasa Komering, bahasa Rawas, dan bahasa lain-lain. Maka bisa kita isi sesuai dengan bahasa yang ada di tempat tinggal kita. Nah, akan saya sebutkan beberapa bahasa daerah yang berkembang di Sumatera, yaitu ada Aceh, Bangko, Batak Alas, Batak Angkola, Batak Dairi, Batak Karo, Gayo, Kerinci, Komering, Kubu, Lubu, Melayu, Melayu Jambi, Mentabau, Minangkabau, Musi, Nias, Rejang. Oke, itulah pembahasan tentang soal PPKN. Selanjutnya kita akan membahas 2 soal tentang mata pelajaran IPS. Oke, soal yang pertama yaitu sebutkan 4 alat musik daerah dan cara memainkannya. Nah, sudah kita pelajari sebelumnya yaitu alat musik daerah banyak sekali sesuai dengan daerah masing-masing. Contohnya yaitu ada gitar. Gitar dimainkan secara dipetik, sedangkan gendang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik kolintang yang dimainkan dengan cara dipukul, serta
ada juga angklung yang dimainkan dengan cara digoyangkan. Selanjutnya, soal nomor 2. Sebutkan 3 jenis tarian dari Sulawesi Tengah. Nah, dapat kita lihat kembali pada tabel sebelumnya, yaitu ada beberapa jenis tarian berasal dari daerah masing-masing. Contohnya, untuk tarian dari Sulawesi Tengah, yaitu ada tari Lumense, tari Maduai, dan tari Peule Cinde. Oke, itulah 2 soal uraian dari pelajaran IPS. Selanjutnya kita memasuki soal seni. Di sini kita akan membahas 2 soal isian seni. Soal yang pertama yaitu tari saman dibawakan secara, nah dapat kita lihat di gambar, yaitu tari saman dibawakan secara banyak orang. Nah, jika lebih dari 1 orang itu dinamakan berkelompok. Jadi jawabannya nomor 1, tari saman dibawakan secara kelompok. Selanjutnya nomor 2, gambar di bawah ini merupakan pola lantai. Nah, dapat kita lihat pada kotak di bawah ini yang berisikan bulat-bulat warna jingga. Nah, di situ dapat kita lihat pola lantai yang dibentuk yaitu berbentuk lingkaran. Maka jawaban soal nomor 2, gambar di bawah merupakan pola lantai lingkaran. Selanjutnya kita akan membahas 2 soal isian IPA. Nah, soal nomor 1, batu yang dilempar ke atas akan jatuh ke bumi karena adanya gaya titik-titik. Nah, sudah kita pelajari bahwa gaya gravitasi yaitu gaya tarik-menarik yang terjadi antara benda-benda yang di alam semesta. Bumi yang kita tinggali juga memiliki gaya gravitasi yang biasa disebut gaya gravitasi bumi atau gaya tarik bumi. Gravitasi adalah salah satu jenis gaya yang dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik sebuah benda ke pusat benda tersebut. Nah, untuk menjawab soal nomor 1, jika batu tersebut merupakan benda yang berpusat pada bumi dan dilemparkan ke atas, maka akan jatuh kembali ke bumi. Maka gaya yang terjadi pada batu yaitu gaya gravitasi. Selanjutnya yaitu masuk ke soal nomor 2. Dalam lomba tarik tambang, peserta menggunakan gaya titik-titik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya tarik tambang merupakan olahraga yang memerlukan tenaga dan otot yang kuat. Maka jawaban soal nomor 2 yaitu gaya otot. Kenapa gaya otot? Karena dengan adanya gaya otot, maka peserta akan memiliki kemungkinan untuk memenangkan perlombaan tersebut. Karena gaya otot adalah gaya yang menghasilkan kekuatan untuk melakukan tarikan atau dorongan terhadap suatu benda yang dihasilkan oleh otot. Nah, itulah tadi pembahasan tentang soal tematik pada kelas 4 SD tema 7 subtema 2. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa dipahami oleh penonton semuanya. Jika ada soal yang kurang dimengerti, boleh tulis di kolom komentar ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.